Jadi selamat pagi semuanya. Ya. Kita kuliah pengganti kemarin hari Senin dan hari ini kita lanjutkan materi berikutnya. Kita masih ada satu materi lagi ya, nanti hari Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat, kuliah terakhir, baru kemudian nanti masuk untuk ujian akhir semesternya. Nah, ujian akhir semester, ujian tengah semester oleh Bu Widowati kemarin itu dalam bentuk tugas ya, betul. Berarti yang untuk ujian akhir semester nanti kurang lebih sama juga ya. Jadi ada tugas dan ada beberapa pertanyaan yang nanti silakan untuk dijawab berdasarkan itu. Nah, waktu pengerjaannya saya berikan waktu 2 minggu ya. Jadi minggu depan dan minggu depannya lagi nanti dikumpulkan paling lambat adalah setelah tahun baru, yaitu tanggal 4 Desember kalau tidak salah, hari Senin. 4 Januari, maaf. Ya, betul. Tanggal 4 Januari itu dikumpulkan. Jadi waktu mengerjakannya ada 2 minggu. Ya. Minggu depan akan saya berikan. Mohon maaf sebentar ya. Mohon maaf, ini menunggu sebentar 5 menit ya. Saya tinggal sebentar 5 menit. Nanti saya lanjutkan lagi. Jangan leave dari room ya. Baik, Pak. Sebentar. Ya, sebentar. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan ya. Untuk ujian akhir semester ini nanti berbentuk tugas seperti yang diberikan oleh Bu Widowati. Dan waktu pengerjaannya adalah 2 minggu ya, mulai tanggal 21 Desember ya, sampai dengan tanggal 4 Januari 2021. Jadi waktu pengerjaannya cukup lama nanti, jadi silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin ya. Baik, saya mulai dulu untuk kuliah hari ini ya. Materinya adalah tentang biochar dan penanganan pencemaran tanah. Materi sudah saya upload di Google Classroom, jadi silakan nanti diikuti saja ya. Dibuka. Baik. Ini sudah keluar ya di layar saudara-saudara materinya? Belum, Pak. Belum ada. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, nah kalau sekarang sudah? Sudah, Pak. Pak, Baik. sudah, Pak. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, jadi sekarang adalah tentang pencemaran tanah. Ya. Pengertian dari pencemaran tanah ini adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah yang secara alami, ya, sehingga dapat menentukan fungsi tanah. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah bahan kimia buatan manusia, ya, dan kemudian mengubah lingkungan tanah sehingga menurunkan fungsi tanah. Saya rasa sebenarnya untuk pencemaran saudara-saudara sudah lumayan paham ya bahwa ketika ada bahan kimia berbahaya yang masuk ke dalam tanah itu akan mengubah ekosistem tanah sehingga bisa merubah atau menurunkan fungsi tanah. Nah, fungsi tanah yang mana? Nah, kaitannya adalah dengan kegiatan pertanian, yaitu dengan fungsi tanah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman. Pencemaran tanah ini terjadi ya karena beberapa kejadian atau beberapa penyebabnya. Di antaranya adalah adanya kebocoran limbah atau bahan kimia industri, ya. Ada penggunaan pestisida yang berlebihan, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub permukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, ya. Kemudian air limbah dari tempat penimbunan sampah atau limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau ilegal. Nah,
Jadi pencemaran tanah ini banyak sekali sumbernya, mulai dari kegiatan sehari-hari, ya, kegiatan sehari-hari rumah tangga itu kan menghasilkan sampah. Nah, sampah itu pasti nanti kalau terkumpul di bawahnya adalah ke tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Nah, di TPA itu banyak terjadi penumpukan air limbah akibat penumpukan sampah-sampah itu. Nah, contoh lain adalah tentunya dari pencemaran industri. Mungkin kalau sudah pernah baca berita, seringkali itu ada di berita dilaporkan ada pabrik atau industri secara ilegal, ya, artinya tidak memakai izin, itu membuang limbahnya langsung ke tanah atau langsung ke dalam sungai. Nah, itu akan menyebabkan pencemaran. Nah, pencemaran tanah ini akan menyebabkan perubahan pada susunan tanah, ya, sehingga akan mengganggu ekosistem tanah. Nah, tanah itu saya sampaikan lagi ya, bahwa tanah itu dalam segenggam tanah itu kita memiliki ekosistem yang sangat beragam sekali. Dalam 1 gram tanah itu bisa sampai jutaan mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Dan mikroorganisme ini memiliki peranan penting untuk kesehatan dan fungsi tanah mendukung pertanian. Sehingga ketika terjadi pencemaran kimia, ya, akan merusak ekosistem yang ada di dalam tanah, sehingga tanah itu menjadi tercemar dan akhirnya tidak dapat melaksanakan fungsi mendukung pertanian secara optimal. Nah, terjadinya penurunan kualitas tanah tadi akibat pencemaran, ya, itu dapat mengalami penurunan kualitas, ya, terutama karena bahan-bahan kimia tadi yang mencemari tanah itu akan menyebabkan gangguan pada penyediaan unsur hara, ya, dan juga menambah bahan-bahan beracun yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, salah satu bahan-bahan beracun itu adalah logam berat. Mungkin saudara pernah mendengar ya istilah logam berat. Ya. Logam berat itu diantaranya adalah ada raksa, Hg, kemudian ada timbal, Pb, ada kadmium atau Cd. Ya. Itu adalah beberapa contoh logam berat yang seringkali mencemari lahan pertanian. Nah, logam berat ini ketika mencemari lahan pertanian tidak hanya merusak ekosistem tanah, tapi logam berat ini dapat terakumulasi pada tubuh tanaman. Akibatnya apa? Akibatnya adalah ketika manusia mengkonsumsi tanaman tersebut atau hewan ya mengkonsumsi tanaman tersebut, logam berat tadi akan dipindahkan dari dalam tanah masuk ke dalam manusia atau hewan yang mengkonsumsi tanaman tadi. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan terjadinya keracunan logam berat, baik itu pada hewan maupun pada manusia. Karena dia tadi mengakumulasikan logam berat yang ada di tanaman yang tumbuh pada tanah-tanah yang mengalami pencemaran. Nah, zat-zat berbahaya atau zat beracun yang menyebabkan pencemaran itu tadi memiliki sifat dapat menguap, ya, dapat juga tersapu oleh air hujan dan dapat masuk ke dalam tanah. Nah, pencemaran yang masuk ke dalam tanah ini akan terakumulasikan di dalam tanah ya sebagai zat kimia beracun di dalam tanah. Nah, dampaknya bagi kesehatan manusia tadi saya sampaikan yaitu bisa menyebabkan keracunan, bisa memicu kanker, ya. Yang berintikan adalah pencemaran tadi dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada manusia. Nah, pencemaran tanah sendiri itu dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung bagaimana? Yang pertama adalah dengan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Kemudian penggunaan pestisida yang berlebihan. Nah, ini terkait sama kegiatan pertanian. Jadi pemberian pupuk, ya, pupuk misalkan pupuk urea, ya,
Pupuk urea itu kan harusnya memberikan unsur hara nitrogen. Tetapi ternyata tidak hanya nitrogen yang ada terkandung dalam pupuk urea tersebut. Seringkali pupuk itu dicampur dengan beberapa logam berat ya, karena untuk membantu supaya pupuk itu bertahan lama di dalam tanah. Sehingga ketika kita memberikan pupuk secara berlebihan, ya, secara tidak langsung kita juga meningkatkan kandungan zat-zat beracun itu di dalam tanah. Pestisida juga sama juga, apalagi pestisida ini adalah obat yang digunakan untuk membunuh hama dari tanaman. Artinya secara naturnya ya, pestisida itu mengandung bahan-bahan beracun yang berbahaya bagi makhluk hidup. Cuman kalau di manusia mungkin efeknya tidak langsung terasa. Tetapi kalau pestisida ini terakumulasi di dalam tanah, artinya penggunaannya sangat berlebihan sehingga sisa-sisa atau residu dari pestisida tadi terkumpul di dalam tanah, itu akan menyebabkan pencemaran tanah. Berikutnya, sumber yang langsung adalah limbah anorganik. Bisa bentuk plastik atau saudara mungkin pernah membuang koran ya, membuang koran ke dalam tong sampah. Nah, koran itu salah satu bahan yang digunakan untuk tinta koran itu adalah timbal atau PB. Nah, timbal ini bisa larut dari koran kalau kena air ya, kena air, kemudian dia korannya basah terus timbalnya itu larut, itu bisa masuk ke dalam tanah. Sehingga seringkali disarankan kalau mau membungkus makanan pun jangan menggunakan kertas koran. Kenapa? Karena kalau makanannya panas seperti mungkin gorengan ya, gorengan dibungkus kertas koran, itu kan gorengannya masih panas. Kemudian dia mengandung minyak. Nah, minyak ini kan bisa melarutkan timbal yang ada di koran tadi. Nah, sehingga harus hati-hati. Kita kalau mau membuang koran atau koran yang tidak dipakai ya, sudah selesai dibaca tidak dipakai, itu seringkali lebih baik adalah didaur ulang menjadi kertas atau menjadi bentuk lain ya, daripada dibuang atau dibakar. Karena itu akan melepaskan logam berat yang berbahaya untuk kesehatan manusia. Baik. Cara pencemaran tanah yang kedua yaitu terjadi secara tidak langsung. Ya, kalau yang pertama tadi kan langsung ya, langsung diberikan ke tanah. Kalau ini secara tidak langsung. Yang pertama dapat melalui air, ya. Jadi air sungai yang mungkin sudah tercemar oleh limbah-limbah dari industri atau kegiatan rumah tangga, nah itu dapat mengandung polutan yang dapat mencemari tanah. Cara kedua yang tidak langsung adalah melalui hujan atau yang terjadi adalah hujan asam. Apa yang dimaksud dengan hujan asam ini? Ya, hujan asam ini adalah air hujannya itu tidak murni air karena dia mengandung zat-zat kimia berbahaya ya, akibat akumulasi polusi udara di atmosfer. Nah, hujan asam ini sering terjadi pada negara-negara industri ya, yang memiliki banyak pabrik-pabrik maupun industri manufacturing ya, industri pengolahan itu yang banyak menggunakan zat-zat kimia sehingga polusinya pun juga tinggi akan zat-zat kimia yang berbahaya bagi manusia. Nah, ketika pabrik ini beroperasi ya, industri ini beroperasi, dia mengeluarkan polusi udara di awan, di atmosfer, udara tadi terkumpul menjadi awan, kemudian jatuh menjadi hujan, nah itu yang dikenal dengan hujan asam. Untung kita di Indonesia itu tidak pernah terjadi hujan asam. Itu biasanya terjadi pada negara-negara yang memiliki industrialisasi yang tinggi. Ya. Baik, sampai sini dulu. Sebelum saya lanjutkan, mungkin cukup jelas ya yang saya sampaikan, tidak terlalu cepat. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik, saya lanjut ya. Nah, beberapa contoh bahan kimia berbahaya ya, pencemar tanah dan akibatnya pada kesehatan manusia. Yang pertama itu krom dan pestisida. Ini bahan karsinogenik
artinya dapat menyebabkan kanker. Timbal, seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada pada tinta koran, ya, itu dapat merusak otak dan ginjal, terutama pada anak-anak. Merkuri, ya, ini dapat menyebabkan kerusakan ginjal kronis, ya, dan tidak dapat diobati. Kemudian pelarut-pelarut yang mengandung klorin ini dapat menyebabkan pusing, sakit kepala, iritasi mata, dan iritasi kulit. Ini adalah beberapa contoh ya dari logam berat yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Nah, di sini ya ilustrasinya di sini ya. Bentar. Nah, ilustrasinya di sini ya. Ketika itu ada sampah, ya, kalau kita sayangnya di Indonesia itu sampah masih dicampur ya. Harusnya kalau ingin baik itu sampah organik dan sampah anorganiknya dipisah. Tapi di Indonesia sampah itu masih campur menjadi satu. Nah, sampah ini ketika kena air hujan, ya, ataupun dia kena air yang ada di permukaan tanah, dia akan melarutkan sampah tadi sehingga menghasilkan lindi. Lindi, ya, lindi ini adalah air larutan dari sampah. Mungkin kalau saudara pernah lihat di tempat-tempat sampah itu yang berwarna hitam-hitam itu. Yang kalau kena tangan saudara itu baunya bisa seminggu, 2 minggu dia tidak bisa hilang bau busuknya. Itu yang dinamakan lindi. Nah, lindi ya atau air dari larutan sampah tadi itu bisa mengandung logam, tapi juga bisa mengandung bahan-bahan yang berbahaya yang B3. B3 itu adalah bahan bioakumulatif dan biotoksik. Artinya beracun dan terkumpulkan pada makhluk hidup. Nah, logam ini tuh yang termasuk bioakumulatif. Artinya kalau kita secara tidak sengaja makan makanan yang sudah terkontaminasi oleh logam berat, logam itu tidak keluar dari sistem tubuh kita, mohon maaf, melalui urin maupun melalui feses, ya, mohon maaf. Tapi logam-logam itu akan terkumpulkan di dalam tubuh. Nah, itu yang dimaksud bioakumulatif. Ya. Nah, air tadi, lindi ini ya, itu atau bahasa Inggrisnya adalah licit, ya. Jadi licit dan lindi ini sama, ya. Itulah yang menyebabkan masuk ke dalam tanah sehingga menyebabkan pencemaran air, tanah dan tanaman hewan. Nah, ini kalau logam-logam tadi diakumulasikan dalam tubuh manusia dapat menyebabkan risiko gangguan kesehatan pada manusia. Nah, pencemaran tanah tadi ya dapat terjadi karena kebocoran limbah cair, kebocoran limbah bahan kimia, kebocoran limbah industri ya. Ini tadi adalah penimbunan sampah organik. Pupuk kandang kalau hanya ditumpuk saja itu dapat berbahaya karena dia banyak mengandung nitrat yang itu juga beracun untuk di dalam tanah. Nah, sumber-sumber pencemaran yang lain ya itu adalah tadi saya sampaikan ada penggunaan pestisida yang berlebihan, pembuangan sampah anorganik, pencemaran mohon maaf karena tinja atau feses ya, kemudian deterjen yang bersifat non biodegradable, artinya deterjennya ini tidak dapat terlarut ya, pemakaian pupuk yang berlebihan dan juga logam-logam berat. Ini adalah sumber-sumber pencemaran di dalam tanah. Nah, saya masuk memang dasar di pencemaran terlebih dahulu, ya, adalah supaya nanti saudara mengerti bagaimana biochar ini dapat mengatasi pencemaran tanah. Ya. Jadi kami juga ya pencemaran tadi bisa dari limbah domestik, industri maupun pertanian. Dan ini dapat mencemari dalam bentuk cair kalau sudah terlarut tadi atau dalam bentuk padat. Misalkan seperti pupuk yang bertebaran yang tidak dapat larut oleh air di dalam. Nah, limbah domestik itu bisa berasal dari pemukiman penduduk, dari pasar ya atau tempat perdagangan, dari kantor-kantor ya dan juga dari tempat wisata.
seringkali kalau di Indonesia itu banyak pengunjung tempat wisata itu tidak memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kebersihan lingkungan. Seringkali kalau saya berkunjung ke area-area wisata gitu ya, setelah hari Minggu itu hari Senin tuh sampahnya itu bisa menumpuk banyak sekali. Nah, itu yang menyebabkan dapat terjadinya pencemaran. Bentuk limbah domestik tadi ya, kalau padat itu bisa kantong plastik, bekas kaleng minuman, bekas botol plastik ya. Itu adalah salah satu contoh limbah domestik yang padat. Yang cair bagaimana? Limbah cair itu mohon maaf dapat berupa tinja atau feses, ya, deterjen, oli, cat. Nah itu berbahaya kalau dia diakumulasikan ke dalam tanah. Limbah industri, ya. Jadi kalau misalkan saudara pernah masuk ke dalam pabrik, industri itu sebenarnya sudah memiliki instalasi pengolah air limbah. Sehingga dari pabrik itu biasanya sudah dipisahkan limbah padat dan limbah cair. Limbah padatnya itu berupa lumpur ya atau bubur yang berasal dari proses pengolahan, misalkan sisa pengolahan pabrik gula, sisa pengolahan pabrik kertas, ya, kemudian sisa-sisa pengawetan buah, ikan atau daging, nah itu ada limbah padatnya. Limbah cairnya adalah hasil pengolahan suatu proses produksi, ya, misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam, ya, atau juga sisa dari produksi bahan makanan. Itu biasanya juga mengandung banyak sekali bahan-bahan pencemaran. Jadi limbah pertanian tadi sudah disampaikan ya, saya juga menyampaikan bahwa limbah pertanian itu kalau penggunaan pupuknya berlebihan atau penggunaan pestisidanya berlebihan, dia juga dapat mencemari tanah. Pestisida itu dulu itu banyak mengandung DDT. DDT ini adalah bahan kimia ya, yang sangat keras sekali, artinya kalau diberikan pada hewan atau pada hama itu dia langsung mati. Nah, ini tuh berbahaya kalau dia sampai lolos dan masuk ke dalam tanah akan mengakibatkan pencemaran tanah. Pupuk kandang tadi sudah saya sampaikan ya, itu juga dapat mencemari tanah karena banyak mengandung nitrit dan nitrat. Nah, dampak pencemaran tanah pada kesehatan masyarakat tadi sudah saya sampaikan ya, kepada lingkungan ya, itu merusak ekosistem lingkungan. Nah, yang terhadap sosial ekonomi bagaimana? Kalau tanahnya sudah tercemar, tidak sehat, jadi dia tidak dapat melakukan fungsi dukungan terhadap pertumbuhan tanaman. Akibatnya, hasil pertaniannya menjadi turun. Secara sosial, kalau sudah ada pencemaran, pasti ada yang merasa takut dengan kondisi pencemaran. Kalau dampak terhadap kesuburan tanah, dasarnya adalah banyaknya sampah anorganik itu dapat menyebabkan porositas tanah menurun, ya. Pupuk kimia yang terlalu banyak dapat menyebabkan tanah itu menjadi tandus atau panas, ya istilahnya. Dan pestisida itu dapat mematikan mikroorganisme pengurai di dalam tanah. Nah, ini adalah dampak-dampak pencemaran tanah, ya, baik itu untuk manusia maupun lingkungan. Ya. Nah, harus diingat bahwa tanah itu adalah satu ekosistem. Jadi yang ada di dalam tanah itu tidak hanya tanaman yang tumbuh di atas, tapi juga ada mikroorganisme maupun tanaman dan hewan lain, ya, yang ada pada ekosistem tersebut. Sehingga ketika terjadi pencemaran, ekosistemnya tadi terganggu, ya, sehingga menyebabkan gangguan juga pada ekosistem secara luas. Ini adalah salah satu contohnya ya, bagaimana sampah itu kalau dibuang begitu saja di pinggir jalan, kemudian kena air hujan itu juga bisa menyebabkan air lindi tadi, ya,
yang itu menjadi sumber tidak langsung dari sumber langsung dari pencemaran tanah. Nah, beberapa efek dari DDT yang pestisida tadi ya, itu diantaranya adalah kalau pada burung itu kalau terakumulasi pada burung itu akan menyebabkan rapuhnya cangkang telur, ya, dan dapat mengakibatkan kematian anakan dari burung tadi ya ketika konsentrasi dari logam beratnya itu. Dan DDT ini mengandung logam berat yang dapat membunuh mikroorganisme. Nah, setelah kita tahu tadi sumber pencemaran, dampak pencemarannya, dan proses pencemarannya, maka kita perlu melakukan penanganan untuk pencemaran tanah. Nah, istilahnya adalah remediasi. Definisi dari remediasi ini adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Dan kegiatan remediasi ini dapat berlangsung secara in situ, artinya di lahan tersebut, ya, atau ex situ di luar dari lahan. Itu adalah upaya tentang remediasi. Nah, remediasi ini tekniknya macam-macam. Saya ngambil hanya satu ya, tekniknya yang sering dipakai adalah bioremediasi. Bioremediasi adalah transformasi atau detoksifikasi kontaminan oleh organisme. Ya. Kemudian ada yang namanya mineralisasi, ya, yaitu konversi lengkap suatu kontaminan organik menjadi penyusun anorganiknya oleh mikroorganisme. Dan yang terakhir adalah proses kemetabolisme, yaitu transformasi suatu kontaminan tanpa menyediakan karbon atau energi untuk mikroba terdegradasi. Nah, ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan dalam bioremediasi. Nah, beberapa persyaratan untuk bioremediasi ini ya, diantaranya organisme yang digunakan harus mempunyai aktivitas metabolisme yang dapat mendegradasikan dengan kecepatan memadai sehingga dapat membuat konsentrasi kontaminan pada ambang batas aturan yang artinya kalau kita melakukan bioremediasi ya itu harus mampu untuk mengaruhi aktivitas mikroorganisme di dalam mengurai ya atau mendegradasikan kontaminan-kontaminan yang ada di dalam tanah. Nah, kriteria lain adalah kontaminan yang dijadikan sasaran harus tersedia untuk proses biologi. Artinya kalau kontaminan organik tadi nanti diurai oleh mikroorganisme itu masih menghasilkan sesuatu yang berguna untuk proses ekosistem biologi di dalam tanah. Kemudian tempat yang dilakukan bioremediasi harus mempunyai kondisi yang lebih kondusif. Ya. Yang terakhir adalah biaya dari bioremediasi harus lebih murah dari penggunaan teknologi remediasi. Nah, biochar, di mana letak biochar ini di dalam bioremediasi pencemaran tanah? Ya, biochar ini ya dapat karena dia sifatnya memiliki pori yang banyak, dapat digunakan sebagai penyerap atau sorben ya dari kontaminan-kontaminan yang ada di dalam tanah. Selain itu, biochar ini dikenal atau diketahui memiliki aktivitas dari permukaan biochar itu yang sangat tinggi. Nah, karena biochar ini selain memiliki pori juga memiliki muatan negatif yang tinggi, maka dia bisa terlibat dalam mekanisme imobilisasi ya atau perlambatan dari kontaminan-kontaminan baik itu logam berat maupun kontaminan organik. Jadi dua hal ini ya secara fisik dia mampu menyerap air yang beracun tadi, ya. Kemudian secara kimia biochar ini memiliki muatan-muatan negatif yang dapat berdampak pada ketersediaan logam berat di dalam tanah. Ini contoh ilustrasi ya. Yang atas itu adalah tanpa biochar, ya.
Jadi pada gambar yang atas, M+ ini adalah logam berat. Logam berat tadi dapat diserap oleh tanaman sehingga dia terakumulasikan di bagian atasnya. Sementara pada tanah dengan biochar, karena ada biochar tadi, ya, logam-logam berat tadi tidak dapat diserap oleh akar, tapi justru terkumpulkan di dalam biochar itu sendiri. Ini adalah model bagaimana ini kepingan biochar ya, jadi bongkahan biochar atau arang tadi ya, karena dia memiliki muatan dan juga memiliki gugus fungsi ya, dia dapat mengikat beberapa unsur logam seperti zinc, besi, aluminium, mangan, kemudian ada timbal, ada juga kadmium. Itu bisa diikat oleh biochar ini ada di permukaan ini tadi. Nah, kalau kontaminan atau bahan berbahayanya tadi sudah dikumpulkan di dalam biochar, ya, maka akar tanaman tadi tidak dapat menyerap kontaminan-kontaminan tersebut. Oke. Baik, sampai sini dulu. Saya takutnya terlalu cepat. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oke, sudah ada? Jelas, Pak. Cukup. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi, biochar tadi dapat mengikat logam-logam berat tadi yang menempel di permukaannya biochar. Nah, jadi di sini ya, biochar tadi itu ini logam-logam beratnya itu ditahan oleh biochar sehingga tidak dapat diserap oleh akar. Nah, di samping itu ya, biochar tadi juga dapat memberikan efek positif untuk pertumbuhan tanaman. Jadi selain sebagai penahan atau saringan dari logam-logam berat yang di dalam tanah, biochar juga dapat memacu pertumbuhan tanaman. Sehingga biochar tadi sangat efektif kalau kita gunakan pada lahan-lahan pertanian. Selain mengobati atau memulihkan tanahnya, juga adalah supaya tanaman yang tumbuh juga lebih baik. Nah, beberapa penelitian tentang biochar ya yang terkait dengan logam berat ya, di sini ada beberapa. Ya, contoh yang pertama ini biochar dari tangkai kapas, tangkai pohon kapas ya. Itu dapat mengurangi ketersediaan kadmium, Cd itu kadmium ya, di dalam tanah. Kemudian dari biochar dari kayu itu arsenik bisa. Kemudian dari kebun buah-buahan itu banyak sekali ya, mulai dari Cu, Ni, Pb, dan Zn. Sementara untuk jerami, sisa tanaman padi, itu hanya logam kadmium saja yang bisa ditahan. Sedangkan untuk kotoran ayam maupun sampah hijau, ya itu ada kadmium, Cu itu adalah tembaga, dan Pb adalah timbal. Nah, selain logam berat, kontaminan lain yang sering kita jumpai di dalam tanah ya, itu adalah kontaminan organik yang dikenal dengan PAH. PAH ini adalah polycyclic aromatic hydrocarbon. Jadi PAH-nya adalah juga senyawa karbon tapi yang berbahaya untuk makhluk hidup. Sama seperti logam berat, PAH ini itu mampu diakumulasikan ya, oleh makhluk hidup lain. Nah, sehingga contohnya di sini ada air yang tercemar oleh PAH, dia akan digunakan oleh ikan, oleh kerang maupun oleh ini bulu babi ya. Nah, kontaminan organiknya tadi setelah dimakan oleh ikan maupun hewan lain, itu kalau masuk ke dalam tubuh manusia itu juga dapat menyebabkan akumulasi tadi, dan ini menyebabkan keracunan bagi manusia. Nah, biochar sendiri ya itu dapat juga berperan di dalam mengatasi pencemaran kimia yang organik. Nah,
Di sini ilustrasinya ya, gambar yang atas ini kalau ada PAH, polyaromatik hidrokarbon ya, oleh mikroorganisme dia akan didegradasi ya, sehingga menjadi unsur bisa CO2, H2O, CO2 ya, dan C karbon. Nah, itu yang menyusun dari PAH tadi. Nah, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa biochar itu meningkatkan aktivitas mikroorganisme. Jadi kalau biochar itu sudah banyak mikroorganismenya, begitu ada PAH, maka PAH tadi dapat didegradasi atau diuraikan oleh mikroorganisme yang ada. Nah, biochar tadi sebagai rumah dari mikroorganisme yang ingin membantu untuk mendegradasikan polisiklik aromatik hidrokarbon atau PAH. Nah, biochar tadi di sini gambar yang bawah ya, itu biocharnya diisi oleh mikroorganisme kemudian dimasukkan pada tanah yang mengalami pencemaran. Ternyata mikroorganisme yang ada di dalam biochar itu malah justru membantu untuk mengurangi keracunan PAH di dalam tanah. Nah, sehingga biochar sebagai agen remediasi tanah tercemar ya, jadi disampaikan juga bisa dapat terjadi secara langsung. Yang secara langsung berarti diantaranya adalah bahan-bahan kimia berbahaya di dalam tanah itu diikat oleh biochar, ya, disimpan oleh biochar. Ya. Secara tidak langsung, biochar itu memiliki sifat dia adalah mengubah pH tanah. Kalau tanahnya diberikan biochar, pH-nya akan naik. Nah, ketika pH-nya naik, ya bukan di daerah asam lagi, itu berarti semakin sedikit logam-logam berat maupun kontaminan organik yang ada. Nah, itu adalah ilustrasi atau penggambaran ya bagaimana biochar ini dapat berfungsi atau berperan sebagai penanganan pencemaran. Baik. Jadi itu adalah gambaran singkat ya. Saya hanya ambil singkat saja, tidak terlalu detail, tapi menunjukkan bahwa sebenarnya biochar ini tidak hanya berguna untuk menyimpan karbon maupun untuk kesuburan tanah, tapi juga untuk memperbaiki tanah-tanah yang tercemar. Ya. Baik. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat. Mudah-mudahan juga semua bisa mengikuti dengan jelas ya. Ini sudah saya rekam, nanti saya akan upload juga di Google Classroom. Sampai sini dulu, silakan kalau ada yang mau tanya. Maaf Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Melihat salah satu fungsi dari biochar tadi itu bisa mengabsorpsi logam-logam berat ya dalam tanah. Berarti bisa dong kalau misalnya nanti biocharnya itu diaktifasi. Kan kalau diaktifasi kan bisa memperluas permukaannya. Seperti itu Pak. Iya. Tapi kan betul. Yang hampir mirip dengan arang aktif ya. Betul. Memang mungkin yang mana lebih efektif? Iya. Yang mana kira-kira lebih efektif Pak? Dikasih aktivasi atau tidak? Kalau misalnya diaktifasi, apakah berpengaruh kepada tanaman? Kan kalau diaktifasi kan pakai HCl, cuman kan nanti dicuci dengan Aquades, baru dikeringkan, baru diaplikasikan ke tanah. Makasih Pak. Ya, terima kasih. Memang benar, bagus sekali untuk biochar ini seperti arang aktif. Ya. Cuman perbedaan utamanya adalah arang aktif ini dibuat memang bertujuan untuk menyerap logam-logam berat atau kontaminan yang ada di dalam tanah maupun air. Ya. Jadi sengaja dibuat arang aktif ini. Nah, biochar sendiri sebenarnya bisa kalau mau diaktifkan, ya. Tetapi pembeda utamanya biochar ini digunakan di lahan pertanian. Kalau digunakan di lahan pertanian, maka dia harus memiliki nilai tambah untuk tanamannya. Jadi kalau biocharnya diaktifasi, itu yang ada malah nanti menghilangkan unsur-unsur hara yang masih ada di dalam biocharnya tadi akhirnya. Nah, mungkin untuk tanah yang memang sangat tercemar sekali atau sungai ataupun danau gitu ya yang sangat tercemar, itu lebih baik dengan arang aktif.
Tapi kalau di lahan pertanian, nah mungkin biochar ini saja sudah bisa cukup baik untuk mengurangi pencemaran sekaligus memberikan unsur hara yang ada di dalam tanah. Gitu. Jadi seringkali memang agak overlap biochar dengan arang aktif gitu. Harus dikembalikan lagi. Biochar tujuannya di pertanian dulu. Gitu. Mungkin bisa menjawab di situ. Ya, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Sudah cukup jelas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jelas, Ya. Pak. Baik. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, maka nanti saya akan mengunggah videonya dan juga akan mengunggah kuis ya. Kan saya sudah tidak lama memberi kuis ya. Sudah 2 atau 3 kali tidak ngasih kuis. Jadi kan saya berikan ke nanti kuis tugas ya. Silakan dikerjakan nanti seperti biasa. Nanti hari Senin akan saya unggah juga jawaban dari kuis dan hasil dari kuisnya. Dan hari Senin nanti kita ketemu untuk perkuliahan terakhir. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih semuanya. Mohon maaf tadi di awal kuliah ada permasalahan dengan jaringan ya, tapi syukur sekarang sudah bisa mengikuti semua. Baik, sampai jumpa lagi nanti hari Senin ya. Seperti biasa kalau memang ada yang mau ditanyakan bisa dituliskan di Google Classroom saja. Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang